Halo, selamat datang di Community TV. Sembari nunggu match MU lawan PSG, gue bakal ngebahas sedikit hasil-hasil Liga Inggris Premier League di minggu ke-10 ya. Oke, kita ada Brighton lawan Liverpool ya. Ini seri 1-1. Kalau gue lihat ya dari statistik semua segala macam itu Liverpool benar-benar kurang beruntung ya. Kenapa? Karena ada dua gol juga yang dia dianulir ya sama VAR, sama satu golnya Brighton kalau nggak salah itu adalah penalti. Jadi menurut gue sih Klopp nggak beruntung lah, nggak bisa menang lawan Brighton ya. Nah, untuk Manchester City 5-0 ngebantai Burnley itu menurut gue sewajarnya ya, karena Burnley emang ya tim yang lagi katro ya. Oke, untuk Everton nih mengagetkan juga kalah sama Leeds 0-1 ya. Menurut gue nih ada masalah banget nih di Carlo Ancelotti ya, entah dari segi taktis atau segi apa. Karena menurut gue materi pemain dia nggak jelek ya, tapi mereka dalam 5 game terakhir ini kalau nggak salah kalah 4 kali dan menang sekali ya. Menurut gue sih ya dari awal mulai yang sangat bagus kan untuk Everton kan, bilang wah bahkan gue sempat bilang wah Everton bisa jadi kuda hitam nih kalau dia konsisten, dan ternyata nggak lama gue bikin video itu akhirnya mereka kalah terus gitu loh ya. Jadi Ancelotti menurut gue dari segi materi Everton itu nggak jelek-jelek amat pemainnya ya, justru kalau dibanding sama yang lain ya mereka termasuk bagus lah ya. 11-12 sama Leicester atau Wolverhampton ya. Jadi Ancelotti menurut gue benar-benar harus mikirin lagi nih apa yang masalahnya gitu ya, dari taktis dia kah atau dari strategi formasi atau apa ya, itu harus diperhatikan dengan baik ya kalau gue bilang. Oke, selanjutnya Southampton Manchester United itu gue udah ngomongin epic comeback ya. Entah cek aja video gue yang sebelumnya. Oke, kita ngomongin Chelsea Tottenham. Gue sempat nonton sedikit-sedikit ya, karena ini pertandingan setelah Southampton Manchester United. Jadi pas gue lagi bikin video ulasan pertandingan itu, gue ambil nonton dikit-dikit Chelsea lawan Tottenham. Ya menurut gue sih ini pertandingan boring abis ya, kayak mereka tuh kayak nggak ada kreativitasnya, kayak bola cuma di tengah-tengah doang gitu, nggak kemana-mana gitu. Kalau gue bilang sih match nggak banget lah ya, tapi anyway mereka seri ya. Menurut gue sih kalau gue lihat ya itu pantas sih seri sih, jujur aja sih ya. Oke, Arsenal lawan Wolves. Nah ya ini menurut gue sih kalau dia Arsenal kalah itu bukan sebuah, gue sih nggak kaget lah intinya ya. Bukan yang menghina Arsenal atau apa, tapi Arsenal di bawah Arteta itu bener-bener apa ya, boring banget lah permainannya ya, dan nggak spesial kalau gue bilang sih, sama sekali nggak spesial ya. Mungkin kalian juga tahu lah ya dari channel fansnya Arsenal ya seperti apa ya, tapi menurut gue juga kalau nonton Arsenal sih paling males gitu ya sekarang ini, jadi makanya gue jarang banget nonton Arsenal ya. Tapi ya gitu, kalau menurut gue sih Arsenal double Arteta sih benar-benar kayaknya sih nggak bisa ngeraih apa-apa lah, dan kemungkinan besar sih kalau begini terus Arsenal ya udah pasti Arteta bakal out lah di akhir musim ini ya. Ya itu ya, dan menurut gue sih Arsenal nih apa ya, mungkin lawan MU doang kali ya itu benar-benar hasil yang terbaik dia kali ya. Sisanya kalau gue sih katro semua ya, makanya sayang banget MU kalah waktu itu. Oke, kita lihat ada Leicester kalah sama Fulham. Ini juga ngagetin juga ya, Leicester kenapa bisa kalah gitu lawan Fulham. Jukun gitu, dia kan di top bottom 3 gitu kan, benar nggak? Kenapa bisa kalah ya? Gue nggak nonton sih jujur aja sih, karena itu malam mainnya. Tapi menurut gue ya udahlah, mau gimana, Leicester emang selalu begitu, mainnya angin-anginan, kadang bagus kadang jelek ya. Oke, West Ham ini mah Aston ya udah inilah wajar lah kalau gue bilang 2-1 ya. Oke, kita lihat dari segi klasemen ya, Tottenham, Liverpool, Chelsea itu masih konsisten di atas ya. Leicester udah mulai nggak konsisten nih, kita lihat nextnya gimana dia ya. Kalau kita lihat nih ya, MU sekarang di peringkat 9 ya, poinnya itu 16 ya, poinnya 16, tapi dia masih ada tabungan satu game. Itu lawan siapa? Lawan Burnley ya, Burnley di mana sih, kita lihat yuk. Nih Burnley di bawah tuh ya, Jukun tuh, salah satu Jukun lah ya, paling parah Sheffield. Nah artinya apa? Menurut gua sih itu harusnya kita dapat 3 poin ya. Kalau kecuali defense kita mutusin untuk lawak lawan Burnley ya, mau ngomong apa. Tapi ini harusnya 3 poin ya, easily kita harusnya bisa dapat. Dan kalau kita dapat 3 poin itu kita masuk di sini ya dengan nilai 19 sama kayak Chelsea. Ya, jadi kalau gue bilang sebenarnya sampai detik ini performa MU nggak ya, walaupun nggak awal jelek ya, nggak konsisten atau apa, sekarang ini udah mulai membaik. Dan juga ya kalau sekarang ini kita benar-benar udah main full juga, berarti kita udah masuk top 4
Ya di luar dugaan orang gitu kita udah masuk top 4 gitu. Menurut gua sih cukup oke ya sekarang ini, dan tapi semoga aja konsistensinya tetap ada gitu loh ya, karena kita tahu juga pas kemarin lawan Southampton itu kita ya sedikit ini deg-degan, benar nggak kalah 2-0 duluan ya. Dan ini penting banget, kalau menurut gue penting banget oleh untuk mencari jati diri gitu, mencari jati diri Manchester United. Sistemnya seperti apa, taktiknya seperti apa ya, formasinya seperti apa, itu menurut gue penting banget ya. Nggak bisa gitu kalau kita setiap kali ganti lawan yang berbeda kita ganti sistem, ganti formasi, ganti taktik. Itu menurut gue sih itu berbahaya banget ya. Kenapa? Karena ya kita lihatlah ya, tim-tim hebat semuanya tuh biasanya ya dia punya sistem sendiri, punya taktik sendiri, punya formasi sendiri, jarang banget dirubah ya. Itu penting banget. Kalau nggak pemain-pemain itu juga susah beradaptasi ya. Pemain-pemain ganti sistem itu bukannya langsung oh ya gue bisa deh jadi winger, yang biasanya gue jadi striker kiri atau winger kiri gue jadi striker. Itu nggak gampang seperti itu gitu, nggak segampang ngebalikin tangan ya. Menurut gue Ole penting banget nih. Gue lihat tahun lalu Ole selalu dengan sistem 4-2-3-1, benar nggak? Itu udah benar-benar Ole lah gitu lah ya. Gue pengen dia tetap memakai itu gitu loh ya. Seandainya dia mau 4-4-2 diamond ya, menurut gue ya udah, kalau mau pakai 4-4-2 diamond, ayo coba konsisten pakai 4-4-2 diamond ya. Toh anyway gue udah pernah ulas juga 4-4-2 diamond. Kenapa itu cukup bagus untuk kita ya, karena kita nggak punya winger ya, nggak punya winger yang bagus ya. Sampai kita beli winger mungkin kita boleh stick 4-4-2 diamond gitu atau gimana gitu kan ya, karena kita punya attacking midfield banyak gitu, winger sedikit yang berkualitas ya. Jadi makanya gue udah sempat ngebahas juga 4-4-2 diamond gitu. Cuman menurut gue tolong jangan setiap minggu ganti-ganti gitu loh. Ini menurut gue sih sangat berbahaya. Setiap pemain perlu beradaptasi. Baru cocok di ini 4-2-3-1 gitu kan. Movementnya udah ngerti. Oh kalau gue lagi di sini, bola di sini, si Rashford lagi di mana, itu orang udah ngerti atau gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya diganti terus, lama-lama juga dia nggak mendarah daging gitu loh. Strateginya, taktiknya, sistemnya itu nggak mendarah daging. Sebentar-bentar kok gue jadi box to box, sebentar-bentar kok gue harus jadi CDM atau jadi winger atau jadi apa. Jadi menurut gue penting banget sih ya, penting banget untuk Ole mencari itu gitu loh ya kan. Oke lah, terlepas ya seandainya kita pemain-pemain kita emang nggak komplit ya, masih perlu lah winger kanan segala macam ya. Terlepas itu semua, Ole harus mencari jati diri gitu loh, kalau gue bilang ya nggak bisa gitu loh ya kan. Sekarang kalau kayak kita ngomong 4-4-2 diamond berarti kita nggak perlu beli siapa-siapa dong, benar nggak? Nanti pas bursa transfer gitu kan, benar nggak? Karena kita lihat 4-4-2 diamond, tengah kita udah kuat, paling beli defensive midfield sama back, nggak perlu beli winger lagi ya kan. Jadi itu pun bakal merubah prioritas transfer ya. Kalau kita nggak ada sistem yang benar-benar taktik dan formasi yang benar-benar kita jati diri Manchester United di bawah Ole, itu bakal merubah juga strategi transfer kita ya, karena kita bakal berdasarkan itu gitu loh. Oh kita sekarang main 4-4-2 diamond, wah ini box to box yang kanan si Fred kurang nih misalnya kan, passingnya katro gitu kan atau apa kan. Itu tuh bakal mempengaruhi juga gitu loh dari sistem transfer ya. Menurut gua sih Ole boleh tetap stick 4-2-3-1 ya kan, dengan catatan ya semoga kita bisa cepat dapetin winger kanan baru gitu loh ya kan ya, atau apalah gitu kan. Jadi itu penting sih kalau gue bilang ya, penemuin jati diri itu penting. Kenapa? Karena biar pemain kita tuh beradaptasi dengan baik ya, dengan taktis, sistem dan juga formasinya, biar juga bisa tahu pergerakan teman-temannya di mana gitu loh ya kan. Jangan sebentar-sebentar 4-4-2 diamond, sebentar 4-2-3-1 ya. Dan ini juga terlebih lagi penting banget dalam strategi transfer ya, karena kita bisa tahu oh kita dari 4-4-2 diamond lemahnya di sini nih, ya kan. Oh 4-2-3-1 lemahnya di sini nih, kita perlu beli pemain di sini, di posisi ini. Nah, itu penting banget ya. Jadi kalau gue bilang terutama untuk midfield ya, itu penting banget untuk kita pastiin gitu loh, jati diri kita tuh apa, strategi kita tuh apa, taktis kita tuh apa, formasi kita tuh seperti apa ya. Karena kalau gue jujur sih, kalau gue lihat 4-4-2 diamondnya Ole sekarang ini sih bener-bener shape-nya tuh nggak jelas jujur aja sih. Kadang bisa diamond, kadang bisa flat ya kan. Jadi menurut gue sih itu nggak kadang terlalu sporadik juga, gue bilang dulu 4-4-2 diamondnya si Ole. Dan menurut gue sih itu bukan karena Ole nggak beri instruksi dengan jelas ya, kenapa kita nggak bisa hold shape-nya gitu formasi. Kalau gue bilang sih itu emang karena ya adaptasi dari pemainnya itu masih belum bagus di 4-4-2 diamond atau apalah gitu yang diinstruksikan oleh Ole. Nah ini penting banget sih kalau ini sih menurut gue ya. Jadi Ole semoga secepatnya nggak perlu lagi bereksperimen ya dengan
dengan taktis, formasi dan sistem yang lain, ya menurut gue sih 4-2-3-1 udah oke. Dari tahun lalu kan ya itu dia selalu pakai itu gitu, dan menurut gue sih itu oke. Kalau kita punya beli 2-3 pemain lagi, 4-2-3-1 kita tuh bakal, menurut gue sih bakal berbahaya banget gitu ya. Menurut gue sih bisa banget kita coba juara di Premier League. Cuman ya gitu, untuk Ole menurut gue sih kalau nggak perlu ya jangan ganti-ganti sistem gitu, itu penting sekali ya. Oke, sekian gue punya preview IPL di minggu ke-10. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.